warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novianti Lusmana, NIM 6324043. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anggaran perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Baik, di sini yang pertama kita mengerjakan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Yang pertama di sini ada penjualan bersih. Untuk penjualan bersih di sini kita bisa ambil dari HPP yang anggaran penjualan ini. Seperti ini. Kemudian untuk piutang awal tahun dan akhir tahun, di sini kita bisa asumsikan saja seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita mencari rata-rata piutang atau average receivable. Caranya yaitu piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun, setelah itu dibagi dua, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mencari perputaran piutang atau receivable turnover. Caranya penjualan bersih dibagi dengan hasil rata-rata piutang. Seperti ini, maka hasilnya 6. Setelah itu yang terakhir kita mencari rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Kita asumsikan selama setahun ini terdapat 360 hari dibagi dengan perputaran piutangnya itu 6 kali. Seperti ini. Seperti ini untuk mengerjakan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Setelah kita melanjutkan di sini perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang, di sini selanjutnya kita melanjutkan anggaran pengumpulan piutang. Sebelumnya, untuk memudahkan kita mengerjakan pada total penjualan, maka kita buat perhitungannya terlebih dahulu seperti ini. Di sini terdapat bulan penjualan, rencana penjualan, harga jual, dan nilai penjualan. Untuk rencana penjualan, di sini kita bisa ambil dari anggaran produksi yang tertera di sini. Kita pindahkan. Kemudian untuk harga jual, di sini kita bisa ambil dari HPP harga jual yang tertera di sini. Seperti ini. Untuk Februari hingga Desember juga sama. Seperti ini. Dan kita langsung totalkan seluruh harga jual dari bulan Januari hingga Desember. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita mencari nilai penjualan di bulan Januari. Caranya yaitu rencana penjualan di bulan Januari dikali dengan harga jual di bulan Januari. Seperti ini. Dari Februari hingga Desember juga dilakukan yang sama seperti itu caranya. Seperti ini. Setelah itu kita totalkan jumlah nilai penjualannya seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk mengisi anggaran pengumpulan piutang. Di sini ada asumsi piutang dari persentase penjualan tunainya itu 40%, lalu persentase penjualan kreditnya 60%, lalu setelah itu ada pola penagihan kredit yang dimana bulan penjualan itu dikenakan 50%, 1 bulan setelah penjualan dikenakan 35%, 2 bulan setelah penjualan dikenakan 15%, sementara untuk piutang tertagih ini sebesar 0. Pertama di sini kita kerjakan yang total penjualan. Di bulan Januari kita bisa ambil dari nilai penjualan yang ini. Hingga dari Februari hingga Desember juga sama. Setelah itu kita bisa langsung totalkan dari bulan Januari hingga ke Desember. Seperti ini. Kemudian untuk penjualan tunai di sini caranya yaitu dari total penjualan Januari dikali dengan 40%. Karena asumsi penjualan tunainya itu sebesar 40%. Seperti ini. Dari Februari hingga Desember juga sama. Seperti ini. Setelah itu, untuk penjualan kredit, di sini caranya yaitu dari total penjualan Januari dikali dengan 60% asumsinya, karena penjualan kredit ini asumsinya itu sebesar 60%. Seperti ini, Februari dan Desember ini juga sama. Seperti ini. Baik, di sini selanjutnya kita mengisi penerimaan piutang. Yang pertama ada penagihan M0 atas 50% bulan berjalan. Di sini caranya yaitu penjualan kredit dikali dengan 50%. Seperti ini, Februari hingga Desember juga sama. Seperti ini. Kemudian untuk penagihan M1 yang dimana 35% bulan lalu, maka untuk bulan Januari kita lengkapi, kita langsung ke bulan Februari. Caranya yaitu dari penjualan kredit Januari dikali dengan 35% dari asumsi penagihan M1-nya. Seperti ini. Maret hingga Desember juga kerjaannya sama. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada penagihan M2 yang dimana 15% dari 2 bulan lalu. Di sini terdapat keterangan 2 bulan lalu, maka Januari hingga Februari kita bisa lengkapi dan kita bisa langsung isi di bulan Maret. Seperti ini. Caranya yaitu tetap sama dengan cara penjualan kredit dikali dengan asumsinya sebesar 15%. April hingga Desember juga sama. Selanjutnya di sini kita mencari total penerimaan piutang. Caranya yaitu dijumlahkan semua tentang penerimaan piutang di sini dari penagihan M0 hingga M2. Seperti ini. Dari Februari hingga Desember juga sama. Baik, di sini selanjutnya kita mencari saldo piutang akhir tahun. Caranya yaitu penjualan kredit di bulan Januari kita bisa kurangi dengan total penerimaan piutang di bulan Januari. Seperti ini. Kemudian untuk bulan Februari, pengerjaannya sedikit berbeda dengan cara penjualan kredit di bulan Februari kita tambah dengan total penerimaan piutang pada bulan Februari. Setelah itu kita kurangi dengan saldo piutang akhir bulan Januari. Seperti ini. Untuk Maret juga sama caranya. Seperti ini. Di sini kita sudah mengerjakan untuk anggaran pengumpulan piutang. Lalu kita bisa koreksi apakah data yang kita kerjakan ini sudah benar atau belum dengan cara pada tabel Januari 2027 kita bisa masukkan dari penjualan kredit di bulan Desember kita kalikan dengan 35%. Kemudian di bawahnya masih sama yaitu penjualan kredit di bulan Desember kita kalikan sekarang dengan 15%. Seperti ini.
Lalu untuk Februari 2027 sejajar dengan Januari, kita kalikan dengan 15% seperti ini, tapi kita ambil dari bulan Januari dikrediti penjualan kredit, dikali 15% seperti ini. Kemudian kita bisa jumlahkan seluruh Januari hingga Februari seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan total penerimaan piutang. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita bisa tambahkan 274 sekian ditambah dengan 3,284 sekian. Seperti ini. Maka hasil dari total penerimaan piutang ditambah piutang Januari dan ditambah piutang Februari, nominalnya itu harus sama dengan total seluruh penjualan kredit dari bulan Januari hingga Desember. Maka bisa dinyatakan data yang kita kerjakan ini sudah valid dan benar. Sekian penjelasan saya mengenai anggaran perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're